bertemu lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bab 12 dan bab 13. Untuk bab 12 yaitu tentang sistem informasi radiologi. Lalu pada bab 13 yaitu tentang perkembangan terbaru dalam sistem informasi kesehatan. Pembahasan kali ini berjudul inovasi digital dalam sistem informasi radiologi dan kesehatan, integrasi PACS online dan blockchain. Di sini saya menggunakan dua jurnal. Untuk jurnal pertama berjudul Kepuasan terhadap layanan aplikasi PACS online di RS National Hospital Surabaya yang ditulis oleh Yohanes dan Lutfan Lazuardi dari Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini berfokus pada pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan terhadap kepuasan penggunaan aplikasi PACS online di RS National Hospital Surabaya. Di sini bagi kalian yang tidak mengetahui apa itu PACS, PACS adalah Picture Archiving and Communication System yang digunakan dalam radiologi untuk menyimpan, mengelola, dan mentransmisikan gambar medis seperti CT scan, sinar X. Lalu pada jurnal kedua berjudul Penerapan Teknologi Blockchain dalam Sistem Manajemen Kesehatan Elektronik yang ditulis oleh Kaisar Ramadhani dari Universitas Janabadra, Yogyakarta. Penelitian ini menyoroti potensi blockchain dalam meningkatkan keamanan data rekam medis elektronik atau EMR, interoperabilitas sistem, dan efisiensi layanan kesehatan berbasis digital. Latar belakang: transformasi digital di sektor kesehatan terus berkembang dengan fokus pada efisiensi, keamanan, dan integrasi layanan. Pada jurnal pertama, PACS online menjadi solusi dalam mendigitalkan data radiologi, memungkinkan akses cepat dan berbasis sistem di RS National Hospital Surabaya. Sistem ini mendukung diagnosa yang lebih akurat dan mempercepat proses pelayanan medis. Sementara itu, pada jurnal kedua membahas blockchain sebagai teknologi yang menawarkan keamanan dan efisiensi dalam mengelola data kesehatan. Blockchain mampu menyelesaikan masalah fragmentasi data dengan menyediakan sistem yang terdesentralisasi dan dienkripsi. Teknologi ini memberikan peluang besar dalam menciptakan ekosistem informasi kesehatan yang lebih terintegrasi dan aman. Lalu manfaat penggunaan. Penggunaan kedua teknologi ini memberikan berbagai manfaat, seperti pada PACS online. Satu, mempercepat proses diagnosa dengan akses data radiologi yang cepat dan mudah. Yang kedua, mengurangi kebutuhan penyimpanan fisik film radiologi. Lalu untuk blockchain, satu, meningkatkan privasi dan keamanan data pasien melalui enkripsi dan sistem HANS. Memungkinkan interoperabilitas antar fasilitas kesehatan melalui sistem berbagai data yang aman. Lalu, untuk sistem informasi kesehatan modern, manfaat yang pertama yaitu mengintegrasikan data medis untuk mendukung layanan berbasis pasien. Lalu untuk manfaat kedua yang mengurangi risiko kesalahan data akibat sistem manual atau terfragmentasi. Lalu untuk tujuan penggunaan, yang pertama yaitu menciptakan sistem informasi radiologi dan kesehatan yang lebih aman, efisien, dan terintegrasi. Lalu, yang kedua mengurangi ketergantungan pada metode manual dan mengelola data radiologi dan rekam medis elektronik. Yang terakhir, mendukung transformasi digital di sektor kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan berbasis teknologi. Lalu, ada juga tantangan yang dihadapi. Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan teknologi PACS online dan blockchain menghadapi beberapa tantangan besar. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya infrastruktur teknologi di banyak fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil yang menghambat implementasi sistem yang andal. Selain itu, biaya implementasi awal untuk blockchain dan PACS online tergolong tinggi, mencakup perangkat keras, perangkat lunak, serta pelatihan tenaga medis. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan literasi digital di kalangan teknologi kesehatan yang masih menjadi hambatan signifikan dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi digital di layanan kesehatan. Lalu ada juga permasalahan
yaitu yang pertama adalah fragmentasi data. Rekam medis dan data radiologi seringkali terpisah antar sistem atau fasilitas kesehatan. Lalu yang kedua tentang keamanan data. Risiko pelanggaran data meningkat dalam sistem digital yang tidak terinduksi dengan baik. Lalu permasalahan yang ketiga yaitu regulasi dan standar. Beragamnya regulasi membuat implementasi teknologi digital menjadi lebih kompleks. Lalu ada juga penyelesaian dari masalah. Untuk mengatasi tantangan dalam penerapan PACS online dan blockchain, langkah pertama adalah meningkatkan infrastruktur seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat keras yang mendukung teknologi ini. Selanjutnya, pelatihan dan edukasi bagi tenaga medis dan manajemen rumah sakit sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan teknologi digital. Yang terakhir, perlu dibuat standar nasional untuk memastikan sistem dapat saling terhubung dengan aman dan efisien. Dengan langkah-langkah ini, tantangan dalam integrasi teknologi dapat diatasi sehingga layanan kesehatan menjadi lebih baik. Hasil pada jurnal pertama menunjukkan bahwa penggunaan PACS online di RS National Hospital Surabaya berhasil meningkatkan efisiensi dan kepuasan pengguna hingga 84,3%. Lalu untuk jurnal kedua menyoroti bahwa blockchain dapat mengatasi permasalahan fragmentasi data dan meningkatkan keamanan rekam medis elektronik, mendukung interoperabilitas antar fasilitas kesehatan. Pembahasan integrasi PACS online dan blockchain menciptakan sistem informasi kesehatan yang lebih efisien, aman, dan terintegrasi. Teknologi ini memungkinkan pertukaran data radiologi dan medis secara real time dengan tingkat keamanan yang tinggi, memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pasien. Namun, keberhasilan implementasi memerlukan kolaborasi antar institusi kesehatan, pengembangan teknologi, dan pemerintah dalam mengatasi tantangan regulasi, biaya, dan infrastruktur. Di sini kita bisa simpulkan bahwa integrasi PACS online dan blockchain dalam sistem informasi kesehatan membawa banyak manfaat, mulai dari percepatan proses diagnosis, peningkatan keamanan data medis, hingga mendukung interoperabilitas antar fasilitas kesehatan. Meskipun ada tantangan seperti infrastruktur, biaya, dan literasi digital tenaga medis, solusi seperti pengembangan standar nasional, pelatihan tenaga medis kesehatan, dan meningkatkan akses teknologi dapat membantu mengatasi hambatan tersebut. Dengan implementasi yang tepat, teknologi dapat meningkat efisien, keamanan, dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan memberikan wawasan baru tentang inovasi digital dalam sistem kesehatan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.